Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya customer service PT Garuda Indonesia Jaya. Kali ini saya akan coba memberikan sedikit pencerahan bagaimana cara mengerjakan main queue. Jujur gue juga nggak tahu gimana cara mengerjakannya, tapi ya udahlah ya. Pertama-tama kalian harus pahami dulu kan, kalian tuh dapat perusahaan apa. Tentunya ini juga berkaitan dari case 1. Jadi misalkan ini, aku minta bantuannya buat teman-teman semua nanti segera mengerjakan aja, karena ini nanti saling berkaitan dengan perbandingan perusahaan. Jadi gini, misalkan yang dapat perusahaan satu, BBRI ini, nanti kalian pokoknya semua kalian ngerjain punya kalian diri sendiri dulu nih. Yang dapat nomor satu juga ngerjain nomor satu, dapat absen 10 ngerjain nomor 10 dan sebagainya. Nanti, untuk melakukan perbandingan perusahaan caranya itu nek nggak salah tuh gini, jadi absen satu itu nanti minta ke absen 2. Jadi kan absen satu itu sudah bikin perusahaan BBRI. Nah, nanti untuk pembandingannya itu perbandingan dengan absen selanjutnya, the next, absen. Jadi Telkom itu nanti memberikan datanya ke BBRI. Begitu juga Telkom, nanti Telkom udah ngerjain punya Telkom sendiri, nanti, PGAS ngasih ke Telkom, gitu seterusnya. Nanti sampai yang akhir itu nanti kan nggak ada next-nya tuh, itu minta ke yang satu. Jadi saling berputar seperti itu. Sampai situ paham lah ya? Nanti kalau nggak paham bisa aja. Terus kalau nggak tanya di grup juga. Oke, sampai situ, itu terkait teknis bagaimana untuk mengerjakan secara lanjutnya. Oke, kali ini, untuk mengerjakannya itu aku minta, eee, perhatiannya itu mencari di data di laporan tahunan. Jadi download dulu laporan tahunan sesuai dari case 1 dulu, misal dapat perusahaan. Kalau aku kan ASI, Astra ya, jadi aku pakainya Astra. Nah, terus, yang perlu didapat tuh apa aja sih datanya itu, yang pertama tuh ada tahun, kemudian harga saham kalau nggak salah. Kemudian yang terakhir dividen. Ini perlu kalian cari di laporan tahunan. Caranya gimana? Buka dulu laporan tahunannya, terus ya cari sih. Kalau aku caranya tak cari di scroll tuh langsung ketemu ikhtisar keuangan. Terus di sini aku langsung dapat dividen, dividen final. Nah, ini aku dapat ini. Harganya 87, tak tulis 87 sebagainya. Tahunnya tahunnya bebas sih mau mulai dari tahun berapa, tapi bisa dari paling tinggi atau paling rendah dan sebagainya. Sebaliknya. 2018, ya seterusnya lah. Nah gitu pokoknya diisi dividennya 8 tadi berapa? 87, 154 dan seterusnya. Udah, 157, 154 gitu. Gampang kan? Udah. Nah habis itu, harga saham itu caranya nyari gini, kalau misal ada 2 opsi. Yang pertama kalau misal kalian nggak mau lihat di Google, kalian cukup lihat di annual report. Annual report nanti kalian scroll, itu kan biasanya nemu nih kayak harga tabel gini nih, tabel trading itu bawahnya itu atau sampingnya biasanya ada muncul gini, harga volume per triwulan. Nah, ini yang dicek itu triwulan keempat dan closing. Kenapa? Kenapa gini, kenapa nggak rata-rata? Karena, harga closing itu merupakan harga terakhir kalau yang aku cek juga sih. Kayak misal triwulan ke-1 closing-nya itu dia di akhir bulan Maret. Begitu juga, kalau misal kita closing 1 tahun, berarti juga pasti diambil di akhir tahun atau sama dengan triwulan keempat. Seperti itu, gampang banget kan? Sangat mudah dan menyenangkan, asyik sekali belajar MonQ bersama Pak Bambang. 6.025 ditulis saja, 6.025. Terus berapa? Eee, harga sebelumnya kan ini 6.925 gitu. Bener nggak sih? Bener. Nah, jangan lupa kalau misal kalian pusing ngelihat, "Ini wah kok nggak ada jarak-jaraknya," tinggal diklik di blok aja terus kasih ini pencet. Udah, yang dividen juga yang harga saham pastikan ini rupiah ya, tapi aku belum, kasih rupiah, nanti kasih aja rupiah sendiri, gitu. Nah, udah kan kalau nanti udah dapat datanya, nanti caranya tuh gini, habis kalian dapat harga saham sama dividen, kalian ngitung, oke, sekarang kalian ngitung namanya pengembalian per tahun kalau nggak salah. Nah, pengembalian per tahun tuh gimana? Pengembalian per tahun. Oke, pengembalian per tahun tuh gini, jadi kalian itu cukup mudah banget, menyenangkan, asyik belajar bersama Bambang. Ketik sama dengan untuk formulanya seperti biasa, tak gedein aja biar nggak buta. Nggak bisa bentar. Oke, sama dengan diklik. Misalkan gini, ini tuh untuk bisa tahu pengembalian per tahun tuh harus tahu tahun sebelumnya. Jadi kita kalau misal aku datanya 2013 nih, aku nggak bisa karena nggak tahu data tahun 2012. Jadi aku mulainya tahun 2014. Jadi data tahun itu, ya ini kan 2014 ya, berarti tahun itu kan ini 7425. Dikurangi, sorry ini sebelumnya harus ada kurungnya, dikurangi sama data tahun sebelumnya, ditambah sama dividen tahun itu, dikurung tutup,
dikali sama 100% untuk pemersenen, baru dibagi dengan tahun sebelumnya. Udah gini doang, gampang kan? Gampang lah. Enter. Oke, ini 2014. Gitu aja sampai 2020. Itu aja terus semangat. Untuk selanjutnya lanjut ke part 2 karena tidak cukup. Dadah.